Oke, satu. Tadi potong. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, untuk podcast pada episode kali ini kita akan membahas tentang good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Di mana kita saat ini mengangkat tema tentang good corporate governance, fondasi kepercayaan atau sekedar formalitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Dede Setyawijaya. Kali ini kita ada tiga narasumber di sini. Boleh memperkenalkan dirinya satu persatu. Halo semuanya, saya Meli Andini. Halo, saya Melisa Sinaga. Halo, saya Dina Islamaya. Oke, untuk topik ini biasanya kan sering kita dengar dalam laporan tahunan, audit, bahkan dalam kasus-kasus besar yang melibatkan kegagalan perusahaan ya. Ah, tapi sebenarnya itu apa sih makna GCG itu dan kenapa perusahaan perlu menerapkan? Hari ini teman-teman akan dibantu oleh tiga narasumber kita pada episode kali ini. Kita mulai aja kali ya dari narasumber yang pertama. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan good corporate governance itu? Boleh dijelaskan oleh Mbak Meli Andini. Silahkan. Terima kasih. Jadi, Good Corporate Governance ini atau GCG adalah sistem dan struktur yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan usaha. Kegiatan yang supaya berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan penting, para pemangku kepentingan gitu. Jadi GCG juga tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga pada bagaimana perusahaan mengambil keputusan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat minimalkan resiko yang ada dari penyimpangan seperti kecurangan atau penyalahgunaan wewenang begitu. Oke, berarti GCG ini artinya tuh bukan sekedar aturan yang cuma tertulis aja gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, mungkin kita bisa lanjut juga nih untuk ke narasumber yang kedua, ada Mbak Meli Sinaga. Menurut Mbak Meli, apa sih prinsip utama dari GCG itu Mbak Meli? Secara umum, terdapat 5 prinsip utama good corporate governance itu. Yang pertama, transparansi. Artinya perusahaan harus menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, terutama dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Terus yang kedua, akuntabilitas. Artinya setiap fungsi dalam perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui dari manajemen hingga dewan komisaris. Kemudian yang ketiga itu responsibilitas. Artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian yang keempat itu independensi, artinya pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan dan tekanan pihak tertentu. Terus yang kelima, kewajaran atau fairness, yaitu perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, minoritas, kemudian karyawan, dan mitra usaha. Oh, oke. Jadi ini tuh sama aja apa sih yang dikenal dengan kata tarif itu ya? Ah, Ya. mungkin salah satu prinsip ini kalau tidak dijalankan, apa sih dampaknya Mbak untuk perusahaan biasanya? Kalau untuk dampaknya itu begitu besar, mulai dari turunnya kepercayaan investor, meningkatnya risiko hukum, sehingga kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Oke, Eh, cukup baik penyampaiannya dan sangat menarik banget untuk terkait good corporate governance ini ya. Mungkin sekarang kita ke narasumber yang ketiga. Di sini ada Mbak Dina Islamaya. Menurut Mbak Dina sendiri itu manfaat nyatanya itu dari penerapan GCG itu seperti apa sih Mbak Dina Islamaya? Oke, makasih Mas. Manfaat GCG itu sangat luas ya Mas. Yang pertama,
bisa meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor karena perusahaan dinilai lebih aman dan profesional. Selanjutnya, manfaat kedua dari GCG itu mengurangi resiko kecurangan dan penyalahgunaan wewenang melalui pengendalian internal dan sistem pengawasan yang baik. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan karena pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Itu tiga manfaat dari GCG, Mas. Oh begitu. Mungkin ini ya Mbak Dina ya. Eh bisa nggak sih kasih contoh dari penerapan GCG itu mungkin yang biasa kita praktekkan dalam pekerjaan gitu ya? Oke, contohnya itu perusahaan yang memiliki komite audit independen melakukan audit eksternal secara rutin, serta menyusun laporan keuangan dan laporan keberlanjutan secara transparan. Selain itu, adanya kode etik perusahaan juga merupakan bagian dari penerapan GCG. Oke. Eh selain itu mungkin aku mau balik lagi nih ke narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada Mbak Meli Andini, Mbak Meli Sinaga. Untuk peranan atau penerapan GCG ini biar berjalan mulus, seperti apa sih tantangannya gitu untuk penerapan GCG itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Meli Andini? Jadi nggak selalu berjalan mulus. Juga ada tantangannya, antara lain kurangnya komitmen manajemen, budaya organisasi yang belum mendukung transparansi, serta juga bisa jadi dari biaya penerapan yang dianggap tinggi, begitu. Oke, kalau Kalau dari Mbak, Mbak Meli Sinaga mungkin mau menanggapi? Ya, selain itu juga Mas, masih ada perusahaan yang menerapkan GCG hanya untuk formalitas, bukan sebagai kebutuhan jangka panjang. Oke, baik. Mungkin ada beberapa contoh kasus mungkin ya terkait GCGI ini. Aku mau minta salah satu contohnya dong untuk dari Mbak Meli Andini. Kira-kira tuh di Indonesia kasus ini kan sering banget nih terjadi di beberapa perusahaan ya. Mungkin bisa kasih salah satu contohnya. Seperti apa sih Mbak Meli? jadi ada salah satu contoh kegagalan good corporate governance di beberapa perusahaan besar ya. Hmm. Jadi dalam kasus seperti ini tuh prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan dengan baik. Informasi keuangan yang disajikan juga tidak mencerminkan adanya kondisi sebenarnya, sehingga menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kira-kira untuk hal kayak gini tuh Mbak Meli ada kegagalan seperti apa sih untuk GCG ini dampak langsungnya gitu? Dampak langsungnya itu sangat serius ya, mulai dari kepercayaan publik, sanksi dari regulator, kerugian investor juga bisa, hingga penurunan nilai perusahaan tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa GCG yang lemah bisa menghancurkan reputasi perusahaan dalam waktu yang singkat. Oke, bagus sekali. Eh itu baru satu kasus ya. Mungkin ada kasus lain nggak nih untuk dari Mbak Meli Sinaga? Mungkin bisa ditambahkan Mbak Meli Sinaga? Ya, seperti contoh lainnya ya, ada konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Misalnya, ketika direksi atau komisaris memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi tertentu. Dalam kondisi ini, prinsip independensi dan fairness tidak dijalankan. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak lagi mengutamakan kepentingan perusahaan, tetapi melainkan kepentingan individu atau kelompok lainnya. Baik. Untuk GCG ini biasanya tuh bagaimana sih seharusnya GCG bisa mencegah hal-hal yang seperti itu Mbak Meli Sinaga menurut Mbak Meli Sinaga? Kalau untuk melalui mekanisme pengawasan seperti peran komisaris independen atau komite audit serta aturan pengungkapan konflik kepentingan secara terbuka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meli Sinaga. Mungkin ada contoh kasus yang bisa memberikan dampak positif gak sih? Mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Dina Islamaya. Oke, contoh penerapan positif dari GCG, kita dapat lihat dari perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan dan
laporan keberlanjutan. Hmm. Diaudit oleh auditor independen, serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Itu, Mas. Kemudian perusahaan seperti ini tuh biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing ya kalau nggak salah, whistleblowing sistem yang baik. Oke. Dampak positif untuk penerapan GCG yang baik itu apa aja sih selain yang tadi itu, Mbak? Oke. Dampaknya adalah kepercayaan investor semakin meningkat, resiko hukum menurun, dan perusahaan lebih siap lagi menghadapi tantangan jangka panjangnya. Ini membuktikan bahwa GCG bukan suatu beban ya Mas, tapi investasi jangka panjang begitu. Oke, mungkin dari ketiga kasus tadi, salah satunya yang pertama itu dari kegagalan GCG itu berawal dari lemahnya transparansi dan pengawasan ya. Yang kedua itu tadi konflik kepentingan yang harusnya mungkin bisa dikelola dengan prinsip independensi. Terus kemudian yang ketiga itu yang disampaikan oleh Mbak Dina itu terkait penerapan GCG yang konsisten memberikan dampak positif bagi keberlanjutan. Oke, sebagai penutup dari podcast kita pada episode kali ini membahas tentang good corporate governance, yaitu fondasi kepercayaan atau sekedar formalitas. Di sini good corporate governance itu bukan hanya sebuah teori di buku atau aturan regulator, tetapi juga praktik nyata untuk menentukan keberlangsungan perusahaan. Melalui contoh kasus yang tadi kita bahas, terlihat jelas banget kan bahwa perusahaan tata kelola yang baik itu lebih dipercaya, lebih stabil, dan lebih berkelanjutan. Terima kasih untuk pada kesempatannya pada episode kali ini, Mbak Meli Sinaga, Mbak Meli Andini, terus kemudian ada Mbak Dina Islamaya, bisa memberikan insight yang bagus sekali pada topik pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan para penonton yang ada di rumah ataupun lagi dimanapun menyaksikan podcast kita pada pagi hari episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. See you.